Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juli 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama dari Kabupaten Maluku Tengah. Warga jemput paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Masohi. Insiden jemput paksa jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 kembali terjadi di Maluku dan kali ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi. Pengambilan paksa jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 itu terjadi pada Selasa 27 Juli 2021 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak keluarga pasien berlarian hingga melompati pagar pembatas di dalam RSUD Masohi itu. Pasien diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial KH usia 73 tahun. KH merupakan warga desa Jerili, Kecamatan Negeri Jerili, TNS. Keluarga pasien mengamuk dan menjemput secara paksa jenazah almarhum lantaran tidak terima dengan alasan pihak rumah sakit yang tidak masuk akal menurut mereka. Alasannya, pasien tersebut sebelumnya sudah dirawat di puskesmas setempat dan dinyatakan non-reaktif saat direpit oleh petugas puskesmas. Namun, pasien dinyatakan meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 menggunakan TCM setelah sempat dirawat selama 3 hari di RSUD setempat. Video aksi jemput paksa ini pun akhirnya viral di media sosial. Informasi terakhir yang diterima tribunambon.com, belum diketahui pemakaman jenazah tersebut menggunakan prosedur COVID-19 oleh pihak keluarga ataukah tidak. Kali. Terus angkanya di pintu luar ini. Kita belok kata ini coba aku nasi. Ini kakak gandum. Kakak gandum. Saya bilang undang-undang yang mengatur ini. Ini undang-undang. Berbicara masalah hak asasi, masing-masing punya hak asasi. Bukan, hak asasi sih hak asasi, tapi bapak orang jalankan prosedur itu sesuai. Jangan orang lain pulang betul dia bisa. Itu salah. Tidak sesuai dengan prosedur. Mati di ruang COVID itu aturan harus dikubur COVID. Kenapa ketumpunya mati? Sendiri COVID.
Aku mesti cari kopi. Komunikasi ya. Karena masyarakat ini membutuhkan sebuah kejujuran, Pak. Jadi Ya, makanya itu. kejujuran. Nah, kita minta pihak rumah sakit mana? Coba hadirkan pihak rumah sakit, kita duduk. Kronologisnya kenapa sampai Bapak ini dinyatakan seperti ini? Rumah sakit sudah jelaskan, Pak. Sudah sangat jelas. Sudah. Dari awal masuk dari puskesmas, di puskesmas dites tidak ada reaktif, makanya dikirimlah ke sini, Pak ya. Nah ini Ada penjelasan dari rumah sakit. orang Bapak dengar dulu, lalu datang di sini. Ini begini masyarakat akan takut berobat, Pak, di rumah sakit karena kalau orang datang, Bapak dengar dulu, orang datang begini. Bapak tahu nggak? Jadi ini rumah masyarakat jadi korban. Bapak tahu? Penjelasan dari rumah sakit. Hati-hati. Pokoknya berdiri sini. Tadi. Ayo, di luar. Tadi sudah. Sementara itu Tribuners, pihak RSUD Masohi menyesalkan insiden jemput paksa jenazah COVID-19 di Maluku Tengah. Rumah Sakit Daerah atau RSUD Masohi akhirnya buka suara terkait insiden penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 Selasa pagi 27 Juli 2021. Kepala Bidang Keperawatan Samuel Pelupasi mewakili Direktur RSUD Masohi menyesalkan kejadian tersebut yang seharusnya tidak terjadi. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga jenazah terkait penanganan jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Namun keluarga bersikeras mengambil paksa jenazah tersebut. Pelupasi menjelaskan keluarga jenazah memaksa agar pemakaman dilakukan di kampung halaman, sementara sesuai protokol penanganan seharusnya dikebumikan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Dia melanjutkan pihak rumah sakit sudah berulang kali menjelaskan protap penanganan jenazah COVID-19, namun pihak keluarga masih belum menerima dengan alasan harus dimakamkan di kampung halaman. Alhasil adu mulut tidak terelakkan di antara petugas COVID-19 dengan keluarga jenazah. Hingga akhirnya sejumlah keluarga pasien menerobos masuk ke ruangan perawatan pasien dan langsung mengambil paksa jenazah di ruangan tersebut. Tim gugus tugas hingga aparat keamanan yang berjaga pun tidak dapat berbuat banyak lantaran amukan warga semakin menjadi-jadi. Pihak rumah sakit yang dikonfirmasi mengatakan hingga saat ini belum diketahui apakah proses pemakaman dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan ataukah tidak. Diketahui pasien tersebut merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Layeni, Kecamatan TNS, Maluku Tengah. Pemahaman bahwa nanti untuk pemakamannya itu dilakukan secara COVID, ya COVID. Jadi sudah dijelaskan seperti itu, cuman keluarga yang bersikeras tidak mau untuk melakukan pemakaman ataupun pemulasaran jenazah secara COVID. Mereka mau itu bawa pulang ke rumah, ke Waitia. Jadi tapi beta sudah jelaskan lagi ke keluarganya, keterangan ibu pakaiannya mana, tapi alasannya begitulah. Belum ada lah dalam perjalanan lah, sementara belilah, pokoknya macam-macam. Padahal beta sudah ingatkan lagi, pas kita sudah membahas dengan Pak Bone, iya Pak Bone.
Nah itu Pak, beda takutnya nanti orang yang seng tahu apa-apa, yang dari luar pasti bicarakan ini kenapa katong seng ini. Nah buktinya kan terjadi begitu. Padahal katong sudah sosialisasi, sudah bicarakan, sudah minta itu dari malam. Nah yang datang-datang itu kan yang seng tahu apa-apa. Padahal katong sudah bicarakan ada anaknya mungkin perempuan itu 3 orang, kemudian ada keluarganya lah, artinya keluarga inti. Kayak gitu yang sudah katong ini. Nah itu yang berkembang di masyarakat. Padahal katong sudah minta itu dari malam sejak meninggal. Tadi sempat Bapak jelaskan buat dong juga pada saat aksi tadi. Itu sempat Bapak jelaskan buat dong juga tapi yang diindahkan begitu. Jadi begini Pak, sejak penjelasan ini katong sudah lakukan, tiap orang datang minta penjelasan, Kalau kita hitung itu penjelasan yang katong berikan lebih dari 5 kali kan Pak? Sudah lebih dari 5 kali. Iya, mereka mengaku sebagai keluarga sih. Iya, jadi padahal betul kan kata Bapak, ya intinya kita kan manusia juga kadang bisa emosi dan sebagainya tapi yang kita tidak perlu jelaskan itu, kita tidak perlu jelaskan karena kadang berpikir sudah cukup lah, pendeta datang kita jelaskan, raja datang kita jelaskan, keluarga inti kita jelaskan berulang-ulang. Nah intinya itu permintaan untuk mau pulangkan, padahal kan aturannya tuh kita tetap ikut aturan COVID. Tribuners, kita ke Kabupaten Buru. Polres Pulau Buru kerahkan 4 kapal Pol Air Nut bantu evakuasi penumpang KM Tidar yang kandas di Namlea. Kapal motor Tidar yang kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Senin 26 Juli 2021 kemarin, hingga pagi tadi belum dievakuasi. Polres Pulau Buru akan menggerahkan sejumlah personel dan 4 kapal Pol Air Nut untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang KM Tidar. Kapolres Pulau Buru AKBP Egya F. Kusumawiatmaja saat diwawancarai Tribunambon.com mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pelni, TNI, dan SAR untuk membantu kegiatan evakuasi penumpang KM Tidar. Selain kapal, Polres Pulau Buru juga menyiapkan peralatan SAR dan juga personel. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Pelni terkait bantuan logistik untuk penumpang yang akan dievakuasi. Dia berharap evakuasi bisa berjalan dengan lancar hingga semua penumpang selamat dan bisa diarahkan untuk meneruskan perjalanan ke tujuan masing-masing. Seperti diberitakan sebelumnya Tribuners, diduga mengalami air surut KM Tidar kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Senin 26 Juli 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Jam 4 sore tiba di Namlea, lalu pagi. Kami menyiapkan 4 kapal Pol Air yang kapasitas per kapalnya itu mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Itu kemudian kami menyiapkan juga peralatan SAR dan menyiapkan personil, termasuk kita menyiapkan tenda-tenda untuk antisipasi penumpang harus menunggu sampai dengan kapal yang disiapkan itu siap untuk berangkat. Selain untuk armada dan juga tenda, mungkin ada logistik yang perlu disiapkan atau gimana? Kita berkoordinasi dengan Pelni, dengan pelabuhan, juga dengan pemerintah daerah terkait penyiapan petugas kesehatan, petugas medis, karena ini juga berkaitan dengan keselamatan penumpang. Kita menyiapkan petugas medis, kemudian kita juga menyiapkan berkoordinasi untuk menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan makanan maupun air minum. Ya, harapan Pak Kapolres sendiri terkait dengan insiden ini gimana Pak? Ya, harapan kita evakuasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian semua penumpang selamat dan bisa kita arahkan untuk meneruskan perjalanan ke tujuan masing-masing. Sementara itu Tribuners, Kapten KM Tidar sebut kapal kandas murni akibat arus dan angin kencang. KM Tidar kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Maluku pada Senin 26 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat ini semua penumpang telah dievakuasi dan Kapten kapal KM Tidar Tamrin Sinurat saat diwawancarai Tribunambon.com Selasa 27 Juli 2021 mengaku insiden ini murni karena hempasan angin yang sangat kencang dan arus laut yang sangat kuat.
Sesaat sebelum kejadian terjadi, kata Tamrin, dia mengemudikan kapal dengan kecepatan normal. Saat ditanya siapa yang patut disalahkan dalam kejadian ini, menurutnya hal tersebut adalah musibah. Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, Tamrin meminta agar pihak pelabuhan memberikan tanda hitam adanya terumbu karang besar di lokasi tersebut. Nantinya kurang lebih 500 penumpang yang berada dalam kapal tersebut akan dievakuasi. Evakuasi tersebut dibantu Pol Arnut Pulau Buru, Basarnas, KPLP, dan Polres setempat. Yang telah dirugikan dengan kondisi ini. Ini penyebabnya apa? Kesalahannya pada siapa? Kira-kira begitu ya. Silakan Pak. Berjalan berapa lama dan butuh beberapa. Selain itu Pak, dari insiden ini apakah terjadi kerusakan terhadap kapal KM Tidar sendiri? Ya, kalau kita sampai saat ini belum ada Pak, mudah-mudahan. Karena saya lihat juga kita duduknya di Karang Lunak. Jadi kebetulan memang gosong ini nggak ada tanda-tandanya, ya, nggak ada tandanya, nggak ada rambunya. Nah, pas kemarin saya mulai gerak, memang arus sama angin agak mendorong ke sini. Saya sudah cikar kapalnya, tapi tidak mau gitu. Dan kandas itu dalam kecepatan rendah juga, cuma 3 knot. Oh, dan ini penyebab angin, ada arus, terus kapal ke cikar kiri tidak mau, mungkin pengaruh arus, ya. Saya kan sudah pernah juga nyandarin di sini. Nah, tapi namanya musibah ya, tetapi itu semua salah saya. Oh, jadi untuk insiden ini yang bukan dari pihak lain, memang ini kesalahan dari pihak polisi sendiri atau gimana Pak? Bukan gitu maksud saya. Jadi ya kondisi resultante dari kondisi di lapangan lah, ya. Arus, angin, ya. Karena memang ini kan celahnya sempit ini. Jujur aja sempit, ya. Sempit. Nah, itu. Saya kira itu. Tribuners, sebanyak 500 lebih penumpang akhirnya akan dievakuasi ke kapal Pangrango sore ini. Rencananya 500 lebih penumpang akan dialihkan ke KM Pangrango untuk melanjutkan perjalanan. Kapten kapal KM Tidar Tamrin Sinurat menyebutkan KM Pangrango akan tiba di Pelabuhan Namrole sore sehingga proses evakuasi sudah mulai dilakukan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Timur tadi. Dia melanjutkan setelah penumpang dievakuasi mereka akan diarahkan ke terminal penumpang sambil menunggu KM Pangrango tiba. Pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan PT Pelni agar menyediakan bantuan logistik berupa makanan kepada para penumpang. Dia menambahkan kapal karam murni karam karena terseret angin dan arus kencang kemudian menabrak karang. Diberitakan sebelumnya Tribuners, KM Tidar tujuan Ambon Namlea kandas sekitar 100 meter dari Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Senin 26 Juli 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah penumpang dan sejumlah nenek, kemudian salah seorang ibu dan bayinya sudah dievakuasi oleh personil gabungan. Dan perahu. Oke, kalau evakuasi ini Pak, kita nggak pakai sekoci kapal, ya. Jadi kita dapat bantuan dari kapal fiber dari Airut, baru ada kapal dari Basarnas, dan juga kapal dari KPLP ya. KPLP Pak, nah, Airut. Jadi nanti kita evakuasi ke KM Pangrango. Pangrango datang sore hari. Nah, kalau kita evakuasi sore hari, pas Pangrango datang kan gelap Pak. Nah, jadi kita langsir mulai dari sekarang supaya keamanannya terjamin safety. Jadi sementara kita kita taruh di terminal penumpang. Jadi berapa lama ya? Mudah-mudahan sore udah selesai Pak. Begitu Pangrango datang, mereka bisa langsung embarkasi ke Pangrango. Begitu. Ya. Untuk evakuasi, jadi langsung dievakuasi ke atas kapal. Oh enggak, diturunkan ke pelabuhan. Ini tadi kapal-kapal apa itu yang bawa nanti dari di kapal sudah siap, tinggal dari ini aja.
dari darat aja nanti koordinasi. Ya, akan langsung dibawakan ke pelabuhan laut Namlea. Ya, terima kasih, sampai lihat sendiri ini proses. Dari Namlea kita ke Kota Ambon Tribuners lagi. Aksi demonstrasi menolak PPKM di Ambon berakhir ricuh. Aksi menolak PPKM oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Ambon di depan Jalan Balai Kota, Jalan Sultan Khairun, Sirimau, Kota Ambon, Selasa 27 Juli 2021 berakhir ricuh. Saling dorong tidak terelakkan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian serta petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Pantauan tribunambon.com di lapangan. Saling dorong tidak berapa lama, ratusan massa aksi pun dipukul mundur aparat hingga ke kawasan perempatan pos kota Jalan Pala. Belasan mahasiswa diamankan dalam kericuhan tersebut. Akibatnya kejadian tersebut menjadi pusat kemacetan di sejumlah ruas jalan utama, diantaranya Jalan Sultan Khairun, Aipati, dan Jalan Pala. Diketahui massa memulai aksinya dengan melakukan long march dari Lapangan Merdeka dan memutari kantor gubernur hingga ke depan Balai Kota Ambon. Kemacetan di depan Jalan Kota Ambon itu, di Balai Kota Ambon maksud kami pun tak terhindarkan. Pengendara berhenti untuk menyaksikan demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi kali ini sudah yang ke-6 kalinya yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Ambon untuk menolak PPKM. Tribuners Aliansi Rakyat menggugat desak polisi bebaskan aktivis HMI Ambon Risman Soulisa. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Monumen Dr. Laimena, Poka, Ambon pada Selasa 27 Juli 2021 siang. Aksi digelar menyikapi penangkapan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, Risman Soulisa, oleh aparat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Minggu 25 Juli 2021 malam. Pengunjuk rasa datang membawa poster berisikan foto aktivis yang kerap hadir dalam aksi demonstrasi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Ambon. Mereka bergantian berorasi dan dalam orasinya pendemo meneriaki desakan kepada kepolisian untuk segera membebaskan Soulisa. Menurut salah seorang pendemo, penangkapan tidak sesuai prosedur karena tidak didahului surat pemanggilan. Untuk itu dia juga mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Maluku termasuk Kapolresta. Diberitakan sebelumnya Tribuners, Soulisa ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Soulisa memposting foto ajakan demo pencopotan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Kini Soulisa telah berstatus tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Itu sendiri kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa pihak keamanan harus dihukum secara akal sehat kawan-kawan sekalian. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan kawan-kawan sekalian. Itu sudah dijamin dalam konstitusi. Kita berhak untuk menyampaikan pendapat tidak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon edisi 27 Juli 2021. Kami akan kembali dengan berita terupdate lainnya dari Kota Ambon dan sekitarnya untuk Tribuners tentunya.
Jangan lupa untuk terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunaambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribuna Ambon. Saajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan rutinitasnya. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.